Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semua? Mudah-mudahan dalam selalu keadaan baik. Pada video berseri Android ini saya akan membahas proses atau alur melaksanakan kegiatan pembelajaran daring atau online melalui media website capdisdiksunggal.web.id atau yang lebih kita kenal dengan aplikasi yang bernama Sikupas. Video ini dibuat lebih terkhusus untuk para siswa-siswi yang masih mengalami atau mendapati kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam inti videonya. Untuk pembelajaran daring ini, saya lebih menyarankan siswa-siswi semua menggunakan aplikasi browser Google Chrome. Kenapa? Karena Google Chrome ini lebih mudah atau fasilitasnya lebih baik. Langsung dibuka saja. Nah, kalau sudah terbuka aplikasinya, langsung kalian ketikkan alamat link atau URL untuk masuk ke dalam aplikasi Sikupasnya. Nah, jadi ini para siswa sekalian, link atau URL-nya itu https://capdisdiksunggal.web.id/sikupas/public/siswa. Jika sudah benar, langsung klik tombol masuknya. Nah, jika kita sudah bertemu dengan halaman login ini, maka kita akan tinggal memasukkan username dan password yang sudah dibagikan di sekolah. Tapi ada satu tips dan trik untuk lebih mempermudah untuk kita membuka aplikasi ini dengan cara kita menambahkan URL ini ke halaman utama Android kita. Nah, maka URL itu akan tampil di halaman depan. Kita akan langsung memindahkannya ke halaman utama kita supaya lebih mudah. Jika ini kita hapus, maka kita akan tinggal klik aja. Nah, dia akan langsung sampai ke halaman login. Oke, langsung saja kita masukkan username dan passwordnya. Jika sudah yakin, langsung saja di sign in. Klik simpan supaya dia menyimpan username dan passwordnya. Nah, aplikasi ini kita lihat ada tombol 3 di atas. Ada menu dashboard. Dashboard ini fungsinya untuk melihat jumlah pertemuan atau jam pelajaran sesuai yang ada di roster jadwal pelajaran kita. Kemudian ada kelola data. Nah, ini data siswa. Kita bisa melihat informasi atau data diri pribadi dari siswa tersebut. Kemudian ada kelola kelas, yaitu adalah berisi semua pertemuan kelas
yang telah terjadwal pada roster mata pelajaran. Kemudian kita balik ke dashboard. Nah, langsung saja kita klik lihat. Nah, di sini sudah ada semua mata pelajaran yang akan kita masuk ke dalamnya. Kita sesuaikan dengan jadwal roster mata pelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah. Untuk besok misalnya kita masuk di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Ini sudah ada. Langsung kita masuk ke dalam kelasnya. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah mengabsen terlebih dahulu. Jadi cara mengabsen ini kita menekan tombol tangan yang berwarna hijau, ya. Nah, jika sudah, maka siswa akan dinyatakan hadir dan boleh mengikuti pembelajaran. Di sini ada fitur absensi berfungsi untuk melihat status kehadiran. Jadi kita bisa melihat siswa-siswa lain atau nama kita apakah sudah terdaftar hadir atau belum. Ternyata sudah. Di sini sudah hadir. Oke, kalau sudah kita close. Nah, kemudian di sini juga ada kolom diskusi berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang tidak kita pahami tentang materi pembelajaran yang berjalan pada hari ini. Misalnya, nah, jadi silakan ditanya, nanti akan ditanggapi oleh guru mapelnya. Kemudian di bawah ada info pertemuan, ada tanggal pertemuannya, statusnya sudah dimulai, ada data mata pelajaran, judul pertemuan, dan nama guru, kelas dan jurusan, juga ada wali kelas. Jadi sudah lengkap. Nah, satu hal yang perlu diingat di sini adalah kita harus mengingat nama guru supaya kita bisa melihat materinya. Nah, jadi di sini nama gurunya Pak Taufik Hidayat. Kita langsung saja melihat materi atau modulnya. Nah, maka kita akan diarahkan ke Google Drive sekolah kita, SMK Swasta Budi Setia. Kita cari nama guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Tadi adalah Pak Taufik Hidayat. Kita masuk ke dalam foldernya. Kita cari, ini dia. Kita masuk ke dalam. Nah, kita tinggal melihat data kelasnya. Kita masuk di data kelas 11. Nah, sudah ada materi yang disajikan oleh guru mata pelajaran. Tadi kita melihat di modulnya bahwasannya kita belajar dari halaman 1 sampai halaman 3. Jadi di sini kita bisa langsung melihat ada buku sampulnya juga. Dan ini adalah materinya. Kita bisa melihat. Ternyata sudah lengkap halaman 1 sampai halaman 3.
Kalau sudah, kita boleh kembali. Nah, kemudian disediakan juga video pembelajaran untuk menambah wawasan selain daripada materi. Dan video ini boleh diputar. Selamat datang di channel ID Flux Network. Kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Yang part pertama itu pengenalan jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Apa itu sebenarnya jaringan komputer dengan komputer yang lain? Itu jaringan Jadi kita komputer juga simple. bisa untuk skip. Jadi tergantung administrator yang membuat sebuah topologi tersebut. Jadinya seperti contohnya saja kalau print sharing printer itu boleh di pause. Dan kita langsung menuju ke bagian selanjutnya. Juga disediakan kuis atau tugas. Jadi kita langsung klik. Nah, kita akan diarahkan ke menu baru, yaitu menu tugas. Nah, di sini sudah ada info tugasnya. Kapan terakhir guru pengampu atau Pak Taufik Hidayat minta untuk tugasnya terakhir dikumpul. Ternyata tanggal 17 bulan 7 2020. Ternyata 1 hari setelah pembelajaran selesai. Ditunggu sampai jam 20, jam 8 malam. Juga ada data mata pelajaran, pertemuannya, nama guru, kelas dan jurusan, wali kelas. Nah, kita langsung mengarah ke bagian soalnya. Di sini sudah ada judul tugasnya kuis 1, deskripsi tugasnya, kuis kerjakan di buku tugas, dan materi rangkum di buku catatan. Nah, jadi guru pengampu meminta untuk kembali mengerjakan tugas ini di buku tugas. Kemudian materi yang tadi kita lihat halaman 1, halaman 3 diminta untuk dirangkum di buku catatan. Kemudian kuis di buku tugas difoto dan diupload. Nah, jadi di sini ada 2 soal esai. Bedanya ada 2 jenis. Yang pertama jenisnya foto. Yang kedua jenisnya bisa langsung dijawab. Nah, jadi ada 2 jenis. Tadi Pak Taufik meminta untuk kuis di buku tugas, foto, dan diupload. Nah, kemungkinan nanti kita akan menguploadnya di sini, di foto jawaban. Nah, jadi kita lihat ke bawah dulu. Untuk deskripsi jawaban, di sini ada masukkan jawaban katanya. Nah, inilah jawaban yang akan kita masukkan. Jadi deskripsi jawabannya kita buat. Nah, kita boleh mengetikkan dengan pesan seperti ini. Kemudian di bawah ada foto jawaban. Langsung saja kita ibaratkan untuk memfoto sebuah jawaban. Nah, ini contohnya saja untuk kita foto. Nah, maka dia akan langsung kita klik OK.
sudah langsung terupload. Nah, untuk link jawaban kita kosongkan saja. Lalu di sini juga ada daftar soal esainya. Jadi selain diminta untuk difoto di buku tugas, kita diminta untuk mengisikan jawaban. Nah, ini kita bisa isikan jawaban sesuai apa yang sudah kita kerjakan di buku tugas. Jadi kita bisa mengetik bebas. Nah, kemudian jika sudah selesai mengetikkan jawaban, kita langsung menekan tombol jawab. Agar apa? Agar yang kita upload dan kita ketik jawabannya bisa sampai kepada guru mata pelajaran. Nah, di atas sudah ada keterangan bahwasannya Anda sudah berhasil menjawab. Kita lanjut ke bawah dan ada daftar nilai. Nah, jadi di sini nanti guru mapel akan memberikan nilai kepada masing-masing siswa. Jadi kita bisa melihat apakah kalau nilainya sudah diinput oleh guru mapel. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah untuk menggunakan aplikasi belajar online atau daring ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita balik ke awal tadi. Kita harus mengabsen terlebih dahulu, itu pastinya. Kemudian kita melihat materi melalui Google Drive. Di sini ada buku ASJ modulnya halaman 1 sampai dengan halaman 3. Kemudian juga ada kuisnya disediakan dan video pembelajarannya. Nah, jadi ini saja sebenarnya proses atau alur dari belajar daring menggunakan aplikasi capdisdiksunggal.web.id. Jadi sekian video berseri Android ini. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.